Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, subtema 2. Kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Silakan dipersiapkan perangkat pembelajaran pada hari ini, buku tema 3-nya, serta buku tulis dan pensilnya. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini ada 3 ya. Yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Yang kedua, menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar dan mampu membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Hewan merupakan makhluk hidup yang Allah ciptakan dengan fungsi dan tujuan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Walaupun demikian, kita wajib menjaga dan tidak menyakiti hewan tersebut, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan yang bukan peliharaan. Ya, simaklah cerita berikut ini. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu, ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Di buku tersebut ada beberapa pertanyaan setelah teks berkaitan dengan Dayu dan si mungil. Pertanyaan pertama, hewan apa yang dipelihara oleh Dayu? Kucing. Ya. Kemudian bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaannya? Bahagia atau senang? Yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Yaitu merawatnya. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Sudah, yaitu memelihara si mungil karena sudah mandiri. Maka dia pun mendapatkan haknya untuk memelihara si mungil. Yang kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, Dayu sudah memelihara dengan baik, memberi makan, membersihkannya, dan lain sebagainya. Dan terakhir, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah, karena dia sudah mendapatkan haknya memelihara kucing, maka dia harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kucing tersebut. Setelah menyimak materi yang tadi dari teks yang Ustadz bacakan, dari beberapa pertanyaan yang dibacakan kemudian beserta jawabannya, maka tugas antum di rumah adalah perhatikan video ini, yaitu tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Lihat ada tabel, buat tabelnya, silakan dikerjakan di buku tulis, nanti difoto, diupload di Google Classroom. Ya, ada 3 hak memelihara hewan dan 3 tanggung jawab ketika memelihara hewan peliharaan.
Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar dan mampu membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif. Amatilah mozaik berikut ini. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi menggunakan kepingan yang dipotong-potong atau kepingan yang utuh seperti biji-bijian. Lihat gambarnya. Bahan yang digunakan untuk membuat mozaik yang pertama biji-bijian, bisa kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya. Kalau misalnya mau yang murah, bisa menggunakan ada itu buah ceri ya, yang masih kecil itu, bisa juga itu. Kemudian kertas A4 serta lem. Adapun alatnya menggunakan pinset. Kenapa menggunakan pinset? Karena untuk mengambil biji itu biasanya kan sulit, jadi menggunakan pinset untuk melengketkannya. Kemudian pensil, dan yang ketiga kuas. Kita lanjutkan ya. Berikut langkah-langkah pembuatan. Lihat di gambar di samping atau di buku antum juga ada. Jadi langkah yang pertama untuk membuat mozaik itu dibuat dulu sketsanya. Misalnya mau menggambar pohon atau menggambar sesuatu lah. Tapi jangan gambar makhluk ya. Nggak boleh kan. Nanti kita disuruh meniupkan roh nanti dari kiamat bahaya. Nah, setelah sketsa dibuat, baru kemudian dilem. Dikasih lem di kertas itu, atau misalnya boleh bijinya itu dicelupkan ke lem, kemudian ditempelkan sesuai dengan sketsa yang ada. Nah, tergantung adapun warna yang ada pada gambar itu tergantung dari warna biji-bijian yang dipakai. Kalau kacang hijau ya warna hijau, atau kacang hitam bisa juga, atau kayak pulut hitam ya, bisa kan warnanya hitam, jadi bisa berbeda-beda warna nanti. Jadi tugas di rumah itu membuat mozaik ya. Buat di rumah mozaiknya paling lambat dikumpulkan hari Minggu. Ya, bebas. Hanya saja jangan sampai menggambar makhluk bernyawa. Boleh gambar yang lain, mobil kah, pohon, rumah, atau apalah, terserah ya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Amatilah gambar bagian-bagian tubuh hewan berikut ini. Di samping itu ada gambar burung merpati atau burung apa aja lah. Bagian yang pertama di situ ada arah panah yang menunjukkan ke bagian-bagian hewan tersebut. Ya, nomor 1 itu paruh. Fungsi paruh adalah untuk mematuk atau makan, karena burung makan menggunakan paruhnya. Ya. Kemudian yang kedua, sayap. Sayap digunakan untuk terbang. Yang ketiga, ekor. Ekor itu berfungsi untuk keseimbangan ketika terbang. Kemudian yang keempat, cakar. Cakar itu mencengkeram mangsa atau untuk bertengger di atas pohon. Bagi sebagian burung itu seperti burung elang itu, dia menggunakan cakarnya itu untuk menangkap mangsanya itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada mata untuk melihat. Ya, barakallahu fikum. Perbedaan hewan laba-laba dan kumbang. Jadi kalau antum pernah lihat laba-laba di rumah mungkin pernah lah ya, yang kecil atau yang besar, atau pernah nengok kumbang juga mungkin di bunga atau di tumbuhan-tumbuhan. Jadi dua binatang ini ada perbedaan. Ya, kalau untuk laba-laba perbedaan di bagian tubuh, misalnya jumlah kaki. Kalau laba-laba itu jumlah kakinya ada 4 pasang. Kalau kumbang jumlah kakinya 3 pasang. Jumlah sayap laba-laba itu nggak ada. Laba-laba nggak ada sayap ya. Kecuali Spider-Man. Nggak jelas itu. Dia buat sendiri sayapnya. Kemudian kumbang itu ada 2 pasang sayapnya. Jumlah mata laba-laba itu ada 2. Dan jumlah mata kumbang itu juga ada 2. Ciri-ciri lainnya, laba-laba itu tidak mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kumbang mengalami metamorfosis sempurna. Apa metamorfosis, Ustaz? Nanti kita bahas di pembelajaran berikutnya. Sekarang itu dulu. Nah, jadi tugas di rumah ada 2 ya. Yang pertama, pada halaman 55, menentukan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Jadi, 3 hak terhadap
hewan tersebut, hak kita melihara hewan, dan 3 kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Silakan nanti di back lagi videonya kalau lupa. Kemudian tugas yang kedua membuat mozaik. Mozaik paling lambat dikumpul hari Minggu. Setelah selesai, tugasnya difoto, diupload nanti di Google Classroom. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Ya, semoga materi yang singkat ini memberikan manfaat bagi antum semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.